warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perdebatan kali ini dengan mosi banyak UMKM digital belum taat pajak, sementara e-commerce besar banyak mendapatkan fasilitas fiskal dari pemerintah. Potensi pajak UMKM digital sangat potensial untuk menambah pendapatan negara. Untuk itu, pemerintah sebaiknya memperluas basis pajak UMKM digital daripada memberikan insentif pajak berlebih. Sebelum kami mulai perdebatannya, izinkan saya selalu moderator membacakan tata cara debat. Baik, yang pertama, debat dilakukan secara proporsional terbatas dengan mengedepankan tertib waktu dan aturan. 2. Satu mahasiswa diberikan kesempatan menyampaikan argumentasi selama 5 menit dengan total 5 mahasiswa. 3. Masing-masing tim diberi kesempatan selama 3 menit untuk melakukan pembicaraan closing statement. Dan yang terakhir, pengaturan waktu dilakukan secara mandiri oleh tim yang berdebat. Sebelumnya, silakan untuk tim pro bisa memperkenalkan diri, lalu dilanjutkan oleh tim kontra untuk memperkenalkan diri. Baik, kami dari tim pro akan memperkenalkan diri. Saya Mas Oraya Firdaus bersama dengan rekan saya. Saya Diana Supriyani Mala. Saya Alda Karima. Saya Chelsea Naila. Saya Yana Mardana. Kami dari tim kontra ingin memperkenalkan diri. Saya Arisa Aisyafira dan rekan-rekan saya. Saya Pamela Dinazada. Saya Ejri Ibrahim. Saya Putri Nazaya Salmalia. Saya Nutrian Kausuda. Baik, sesi perdebatan dimulai dengan penyampaian statement oleh tim pro dengan waktu 5 menit dimulai sejak berbicara. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Kami setuju dengan kebijakan pemerintah untuk memperluas basis pajak UMKM digital daripada memberikan insentif pajak yang berlebihan. Karena alasan keadilan fiskal, mengingat e-commerce besar mendapat insentif, sementara banyak UMKM digital belum berkontribusi. Potensi penerimaan negara dari puluhan UMKM digital sangat besar dan dapat digunakan untuk pembangunan. Kewajiban pajak juga mendorong UMKM menjadi lebih formal, tertib administrasi, serta lebih mudah mengakses pembiayaan. Selain itu, teknologi digital membuat pengawasan dan pemungutan pajak menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga biaya kepatuhan dapat ditekan. Membayar pajak juga meningkatkan profesionalitas UMKM digital, sehingga konsumen dan mitra bisnis lebih percaya. Selain itu, legalitas usaha yang jelas membuat UMKM lebih mudah diterima di marketplace dan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Baik, terima kasih atas pemaparan statementnya oleh tim pro. Selanjutnya, kepada tim kontra bisa menyanggah atau memberikan argumennya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Kami tidak setuju dengan adanya memperluas basis pajak UMKM digital. Kami percaya bahwa memperluas basis pajak UMKM digital seperti TikToker, YouTuber adalah kebijakan yang keliru, sementara insentif untuk e-commerce justru harus dipertahankan. Mengapa? Karena UMKM digital itu masih sangat rentan dan butuh adanya perlindungan, bukan justru dibebankan oleh pajak. Mari kita lihat realitanya. UMKM digital seperti content creator, online seller, atau pelaku usaha digital lainnya, mereka bukan perusahaan mapan dengan pendapatan yang stabil. Mereka pendapatannya fluktuatif, tergantung algoritma pasar, tren pasar, dan kompetisi mereka juga sangat ketat. Bulan ini mereka bisa jadi untung besar, tapi belum tentu juga di bulan kedepannya. Mereka bisa jadi nol ataupun kurang dari penghasilan bulan sebelumnya. Mereka itu nggak punya kepastian finansial yang cukup untuk menanggung beban pajak secara konsisten. Contohnya seperti online seller kecil di TikTok Shop. Mereka jualan dengan modal pas-pasan dan untungnya juga sangat tipis. Belum lagi mereka harus kompetisi dengan seller lainnya dan produk impor murah. Kalau mereka dipajaki sekarang, banyak yang akan langsung tutup usaha karena margin keuntungannya juga udah sangat tipis. Ini bukan soal mereka nggak mau bayar pajak, melainkan kemampuan ekonomi mereka yang belum stabil. Belum lagi soal kreativitas. Konten kreator kecil itu jantungnya kreativitas Indonesia. Mereka yang membuat konten lokal, hiburan masyarakat, mempromosikan budaya dan produk Indonesia. Kalau mereka dipajaki saat merintis, itu akan membunuh semangat mereka dalam berkembang. Bayangin anak kuliah yang mereka baru mulai untuk menjadi YouTuber dengan pendapatan 2 juta per bulan harus dipakai untuk bayar pajak yang sekiranya 5-10%.
itu pasti kerasa banget karena mereka juga harus membayar alat recording, membayar internet, dan juga software untuk editing. Jadi itu bisa bikin mereka berhenti dalam berkarirnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan sanggahannya oleh tim kontra. Silakan untuk tim pro bisa menyampaikan argumentasinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya dan terima kasih kepada rekan dari tim kontra. Izinkan saya menyampaikan sambutan. Pertama, tim kontra menggambarkan UMKM digital sebagai kelompok yang seluruhnya rentan, pendapatannya tidak stabil dan belum siap dikenakan pajak. Namun, generasi ini tidak akurat. Ekosistem digital Indonesia sangat beragam, yaitu ada kreator kecil tetapi juga ada penjual dan kreator menengah yang pendapatannya stabil dan sudah layak masuk sistem perpajakan. Data ekonomi CEA 2023 menunjukkan pendapatan pelaku digital meningkat konsisten setiap tahun. Ini menandakan banyak dari mereka sudah berada pada kapasitas ekonomi yang memadai. Kedua, fluktuasi bukan alasan untuk meniadakan pajak. Sistem perpajakan kita sudah punya mekanisme perlindungan seperti tarif PPh final UMKM yang rendah dan threshold yang otomatis membebaskan pelaku berpendapatan kecil. Artinya, pelaku yang benar-benar masih rentan tetap terlindungi, sementara pelaku menengah tidak bisa terus berada di luar sistem fiskal. Ketiga, perbandingan antara UMKM digital dan startup penerima tax holiday juga tidak tepat. Startup punya struktur modal dan investasi besar sehingga insentifnya berbeda. UMKM digital beroperasi dengan arsitektur ekonomi yang lain sehingga kebijakan fiskalnya pun berbeda. Menyamakan keduanya tidak konsisten secara ekonomi. Lalu yang keempat, kekhawatiran bahwa pajak akan membunuh kreativitas kreator juga tidak didukung temuan empiris. Penelitian di jurnal Finansial 2024 justru menunjukkan bahwa literasi dan formalitas pajak membuat UMKM lebih efisien dan lebih mudah mengakses kredit. Dengan kata lain, legalitas membantu mereka tumbuh, bukan menghambat. Sekarang izinkan saya masuk pada inti argumen kami, yaitu potensi penerimaan negara dari sektor digital sangat besar. Kemenko UKM 2024 mencatat ada 21 juta UMKM digital di Indonesia. Selain itu, transaksi ekonomi digital 2023 telah mencapai 909 triliun rupiah dan diproyeksikan melonjak hingga 4.531 triliun rupiah pada 2030. Dengan skema pajak rendah sekalipun, potensi penerimaan negara sangat signifikan. Jurnal dan laporan fiskal terbaru menunjukkan bahwa kebocoran pajak digital terjadi karena jutaan pelaku digital belum tercatat sebagai wajib pajak potensial. Penerimaan itu bukan semata-mata beban, sebaliknya dana tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk internet murah, infrastruktur digital, pendidikan, dan fasilitas publik yang menjadi fondasi UMKM itu sendiri. Jadi ini adalah siklus yang saling menguntungkan, bukan kebijakan represif. Terakhir, posisi kami jelas, yaitu tidak mendorong pajak tinggi atau penarikan tiba-tiba. Yang kami dorong adalah perluasan basis pajak secara bertahap dengan tarif mudah, laporan sederhana, dan perlindungan bagi pelaku kecil. Dengan langkah ini, UMKM digital tetap tumbuh, sementara negara mendapatkan ruang fiskal yang adil dari sektor yang selama ini berkembang sangat besar. Terima kasih. Terima kasih tim pro atas argumennya. Silakan untuk tim kontra menyampaikan argumentasinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Kami tidak setuju dengan argumen tim pro yang mendukung perluasan basis pajak UMKM digital karena kebijakan tersebut tidak adil bagi mayoritas UMKM yang masih berskala mikro dengan pendapatan yang belum stabil dan modal yang masih terbatas. Pada tahap awal, UMKM digital masih berfokus pada membangun produk, mencari pelanggan, dan menstabilkan keuangan agar tetap bertahan. Jika pada fase rentan ini mereka dibebani dengan pajak tambahan, maka modal yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas pemasaran dan ekspansi usaha harus dialihkan untuk membayar pajak, sehingga menghambat pertumbuhan dan menurunkan daya saing mereka, terutama di tengah persaingan tidak seimbang dengan e-commerce besar yang memiliki modal yang tentunya besar dan fasilitas fiskal yang lebih kuat. Selain itu, perluasan basis pajak yang dilakukan sebelum UMKM siap dapat menurunkan keberanian mereka untuk masuk ke sektor formal, karena banyak dari mereka masih kesulitan dalam pencatatan keuangan dan belum memahami aturan perpajakan. Kondisi ini berpotensi mendorong UMKM
beroperasi. Dengan literasi digital dan perpajakan yang masih rendah, penerapan pajak yang tergesa-gesa dapat menimbulkan ketidakpatuhan massal dan berdampak negatif pada tujuan pemerintah untuk memperluas penerimaan pajak. Oleh karena itu, kebijakan perluasan basis pajak yang tergesa-gesa bukan hanya tidak efektif, tetapi juga dapat merugikan perkembangan UMKM digital yang seharusnya menjadi motor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan tersebut, kami menilai bahwa kebijakan perluasan basis pajak UMKM digital harus dilakukan secara bertahap dan disertai dengan peningkatan kapasitas pelaku ekonominya. Pemerintah perlu memastikan bahwa UMKM digital benar-benar siap dari sisi literasi keuangan, pemahaman administrasi pajak, serta memiliki modal yang cukup untuk tetap tumbuh sebelum mereka diwajibkan berkontribusi lebih besar kepada negara. Tanpa dukungan berupa edukasi, pendampingan, dan insentif yang jelas, penerapan pajak bukan hanya menjadi beban, tapi juga dapat mematikan semangat kewirausahaan di sektor digital yang sedang berkembang pesat. Selain itu, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pemberdayaan ekosistem digital terlebih dahulu sebelum memperluas pajak. Misalnya, dengan meningkatkan akses internet yang terjangkau dan stabil, menyediakan pelatihan digital yang merata, serta memperkuat keamanan siber agar UMKM merasa terlindungi ketika menjalankan usahanya secara online. Jika faktor-faktor pendukung ini belum dijalankan secara optimal, maka beban pajak hanya akan dirasakan sebagai tambahan tekanan, bukan sebagai bagian dari perkembangan usaha. Tujuan utama kebijakan fiskal seharusnya bukan hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi rakyat kecil. Jika UMKM digital sebagai motor ekonomi justru terhambat, maka efek negatif berupa penurunan produktivitas, berkurangnya inovasi, dan menurunnya minat berwirausaha bisa terjadi. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa perluasan basis pajak UMKM digital sebaiknya ditunda hingga ekosistem dan kesehatan pelakunya benar-benar matang, agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tidak merugikan sektor UMKM yang menjadi fondasi ekonomi nasional. Sekian dari saya. Baik, terima kasih tim kontra atas pemaparan argumentasinya. Selanjutnya tim pro dapat memberi argumentasi. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya dan terima kasih atas tambahan dari tim kontra. Izinkan saya mengulang kembali, kami menghargai kekhawatiran tim kontra mengenai kerentanan UMKM mikro. Namun kami berargumen bahwa perluasan basis pajak digital yang kami maksud bukanlah tentang membebani pihak mikro, melainkan tentang mengintegrasikan mereka ke dalam sistem formal secara bertahap melalui kebijakan insentif yang sudah ada, yaitu PPh final demi masa depan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Terdapat mekanisme PPh final yang sudah dirancang untuk melindungi segmen usaha terkecil berdasarkan pasal 7 ayat 2A Undang-Undang KPP dan pasal 60 Peraturan Pemerintah 55/2022 wajib pajak orang pribadi UMKM bebas PPh final untuk omset hingga 500 juta per tahun. Formalitas pajak adalah prasyarat fundamental untuk akselerasi pertumbuhan UMKM digital ke tahap selanjutnya. Justru karena modal terbatas, UMKM digital perlu akses ke sumber pendanaan formal yang lebih besar. Data lapangan menunjukkan akses ke kredit usaha rakyat, salah satu fasilitas pendanaan terbesar pemerintah, membutuhkan bukti formalitas usaha dan riwayat kepatuhan. UMKM yang terdaftar di sistem pajak memiliki NPWP dan riwayat pelaporan. Meskipun PPh finalnya 0, memiliki skor kredibilitas lebih tinggi dibandingkan yang informal. Formalisasi melalui pajak akan sangat menguntungkan karena akan mendapatkan pinjaman modal kerja yang nilainya jauh lebih besar daripada persentase PPh final 0,5% yang terungkap jika omsetnya di atas 500 juta. Kemudian terkait dengan kekhawatiran perluasan basis pajak terutama pada saat akan melakukan pendaftaran dapat menimbulkan ketidakpatuhan massal karena literasi rendah dapat teratasi karena strategi administrasi perpajakan telah berevolusi dan sangat efektif dalam mendorong kepatuhan tanpa harus menekan. Studi DJP dalam eksperimen lapangan skala besar yang dilaksanakan sebelum tahun 2020 menunjukkan bahwa pengiriman surat peringatan atau edukasi kepatuhan kepada UMKM secara signifikan meningkatkan rasio kepatuhan SPT tahunan dan pembayaran PPh final dibandingkan kelompok yang tidak menerima surat. Ini membuktikan bahwa strategi edukasi dan pengawasan minimal lebih
Ketiga, apabila pengenaan pajak dapat menghambat juga usaha mereka yang sedang berkembang dan seharusnya masih membutuhkan dukungan atau insentif untuk meningkatkan status mereka. Seharusnya pemerintah itu lebih bijak dalam memilih opsi pajak. Penerapan dari pajak yang diperluas ke UMKM digital juga dapat menimbulkan ketidaksetaraan manfaat yang didapat. Apabila pajak yang dibayarkan dapat menambah pendapatan negara, sedangkan bagaimana dengan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk UMKM digital? Perluasan jangkauan pajak UMKM digital harus diimbangi dengan peningkatan layanan publik dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan UMKM digital. Namun, jika pemerintah tidak dapat meningkatkan layanan publik seperti memberikan akses internet yang cepat dan lancar, sehingga membantu UMKM dalam menjalankan bisnisnya dan adanya keamanan siber untuk melindungi UMKM digital dari serangan siber dan pencurian data, maka sama saja perluasan basis pajak hanya dapat dilihat sebagai bentuk penarikan pendapatan tanpa memberikan manfaat yang seimbang untuk UMKM digital itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih tim kontra atas sanggahannya. Selanjutnya untuk tim pro dapat menyampaikan argumentasinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Tim kontra menyatakan bahwa perluasan pajak kepada UMKM digital akan memperlebar kesenjangan dengan e-commerce besar. Namun, ketimpangan justru sudah terjadi pada saat ini, di mana e-commerce besar sudah mendapatkan insentif fiskal meskipun memiliki modal triliunan rupiah. UMKM digital yang sudah menguntungkan tidak membayar pajak dan UMKM offline yang tetap harus membayar pajak. Jadi siapa yang dirugikan dalam kondisi seperti ini? Tentunya adalah UMKM offline yang lebih kecil dan juga rentan. Faktanya, UMKM kecil sudah dilindungi dengan UU HPP di mana UMKM dengan omset kurang dari 500 juta per tahun bebas dari pajak. Artinya, pelaku usaha yang benar-benar kecil tidak akan dikenai beban dan pajak hanya berfokus pada UMKM yang sedang berkembang dan omsetnya melewati batas tersebut. Lalu untuk pemerintah yang belum mampu menyediakan fasilitas publik seperti internet cepat dan keamanan cyber, bagaimana fasilitas digital tersebut dapat terpenuhi jika dari sektor digital saja yang tumbuh sangat pesat sama sekali tidak berkontribusi? Mengharapkan infrastruktur digital yang maju, tetapi menolak berkontribusi juga disebut dengan kontradiktif. Lalu terkait kekhawatiran literasi perpajakan, ekosistem marketplace modern justru membuat proses pajak menjadi lebih murah, di mana Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop sudah memiliki sistem pemotongan dan penyetoran pajak otomatis. Jadi, UMKM digital tidak perlu mengisi formulir yang rumit, tidak perlu menghitung besaran pajak, dan tidak perlu mengantre ke kantor pajak. Justru UMKM digital jauh lebih dimudahkan dibandingkan UMKM konvensional. Lalu ada satu poin penting yang perlu dipahami. Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga kunci untuk membuka peluang bisnis menjadi lebih besar. Banyak brand besar, marketplace, perusahaan, hingga investor yang mensyaratkan legalitas usaha seperti NPWP, bukti penyetoran pajak, dan riwayat kepatuhan sebelum memulai kerjasama. UMKM digital yang tidak terdaftar dalam sistem perpajakan tentunya akan kehilangan kesempatan tersebut. Contohnya juga, banyak UMKM yang ingin memperluas pasar mereka ke ekspor atau impor, tentunya harus memiliki NPWP dan dokumen perpajakan sebagai syarat verifikasi. Tanpa legalitas yang jelas ini, peluang mereka justru akan tertutup. Jadi, sampai kapan UMKM digital akan terus dianggap belum siap membayar pajak? 5 tahun, 10 tahun, atau hingga transaksi digital mencapai 10.000 triliun? Padahal, ekonomi digital Indonesia saat ini sudah tumbuh pesat, di mana pada tahun 2025 sudah mencapai 33,56 triliun. Jadi, jika kebijakan ini terus ditunda, maka pertimbangan justru semakin besar, di mana e-commerce besar tetap menikmati fasilitas dan UMKM digital menengah terus untung tanpa berkontribusi, dan UMKM offline kecil yang terus menanggung beban pajak sendirian. Jadi kebijakan ini tuh bukan beban, melainkan langkah strategis agar UMKM digital dapat berkembang dan juga dapat bersaing di ekonomi digital yang semakin kompetitif. Baik, terima kasih. Terima kasih tim pro atas argumentasinya. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh tim kontra untuk menyampaikan argumentnya. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Maka izinkan saya menyampaikan sanggahan dan argumentasi. Pihak pro beranggapan bahwa perluasan basis pajak UMKM digital harus segera dilakukan demi meningkatkan penerimaan negara. Namun kami menolak asumsi tersebut karena justru argumen mereka sendiri menunjukkan bahwa UMKM digital
keadilan, maka reformasi dan pengawasan yang ketat pada perusahaan-perusahaan besar seharusnya menjadi prioritas, bukan menambah beban bagi pelaku mikro yang masih berjuang. Kami sepakat bahwa edukasi dan digitalisasi administrasi pajak penting, namun justru data DJP membuktikan bahwa pendekatan edukatif jauh lebih efektif daripada pemaksaan kewajiban. Itu artinya sebelum memperluas basis pajak UMKM digital, yang perlu diperkuat adalah pendampingan, simplifikasi pelaporan, serta integrasi otomatis dengan platform e-commerce agar kepatuhan lebih alami bukan karena tekanan regulasi. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa memperluas basis pajak UMKM digital saat ini bukanlah solusi yang tepat. Akan persoalan ada pada literasi, kapasitas administrasi, dan ketimpangan pengelolaan fiskal antara platform besar dan UMKM kecil. Fokus kebijakan yang benar bukan membebani UMKM, tetapi memperbaiki tata kelola perpajakan digital dan mengevaluasi fasilitas bagi jasa e-commerce yang selama ini justru menikmati manfaat terbesar dari ekonomi digital. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih tim kontra atas pemaparan argumennya. Selanjutnya untuk tim pro dapat memberikan argumen. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya dan terima kasih kepada tim kontra atas kesempatannya. Namun beberapa poin perlu kami luruskan. Pertama, klaim bahwa UMKM digital berusia tidak sesuai dengan fakta. UMKM digital justru merupakan pelaku usaha yang melek teknologi, di mana telah terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital, dashboard penjualan, dan pencatatan otomatis. Jika mereka mampu mengelola transaksi lintas platform setiap hari, maka kewajiban pajak dasar bukanlah hambatan besar yang seperti sudah diungkapkan tadi. Kedua, penggunaan DJP sebagai bukti ketidaksiapan juga keliru. Surat peringatan justru terbukti meningkatkan kepatuhan, menunjukkan bahwa dengan edukasi yang tepat, UMKM mampu dan bersedia untuk patuh. Ini adalah indikator efektivitas sistem, bukan sebaliknya. Lalu NPWP memang bukan penentu akhir KUR, tetapi tanpa NPWP, UMKM bahkan tidak bisa memasuki proses penilaian, yaitu tahap awal verifikasi legalitas dan kelayakan usaha. Jadi pendaftaran identitas pajak seperti NPWP bukan soal menjalin kredit, tetapi memastikan UMKM tidak tertutup aksesnya sejak awal. Banyak pelaku digital gagal bukan karena bisnisnya tidak layak, tetapi karena dokumen dasarnya tidak terpenuhi seperti yang telah disinggung rekan saya sebelumnya. Dan inilah manfaat dari legalitas. Lalu untuk yang ketiga, isu ketidakadilan kompetitif tidak terjadi. Itu bukan karena UMKM mulai membayar pajak, tetapi karena UMKM digital menengah dengan omset besar justru tidak membayar pajak sama sekali. Padahal UMKM offline sudah membayar PPh final. Jadi perluasan bisnis basis pajak justru menciptakan keadilan, bukan sebaliknya. Lalu yang keempat, kebocoran PPN tidak hanya terjadi di platform besar, tapi juga pada transaksi UMKM digital yang tidak terdata karena tidak memiliki identitas pajak. Dengan memperluas basis pajak dan data transaksi menjadi jelas dan potensi kebocoran akan berkurang. Lalu yang kelima, edukasi dan integrasi sistem tidak bisa berjalan tanpa perluasan basis pajak. Tidak mungkin mengedukasi atau mengintegrasikan pelaku yang bahkan belum memiliki identitas perpajakan. Justru dengan memperluas basis, edukasi dan otomatisasi akan menjadi lebih efektif. Terakhir, kami tekankan kembali bahwa menunda kebijakan hanya akan memperbesar ketimpangan antara pelaku digital menengah yang tidak berkontribusi dan UMKM offline yang sudah membayar perpajakan. Ekosistem digital yang sehat membutuhkan kontribusi yang adil, sistem yang transparan, serta kepatuhan yang merata. Karena itu, perluasan basis pajak UMKM digital bukanlah beban, melainkan langkah penting untuk menuju pertumbuhan ekonomi digital yang
kedua, pihak Pro menyinggung nilai ekonomi digital seharga 909 triliun pada 2023 dan proyeksi hingga 4.531 triliun pada 2030. Namun faktanya pertumbuhan tersebut didorong oleh e-commerce besar, fintech, retailing, dan perusahaan teknologi. Sedangkan UMKM digital hanya mengambil porsi kecilnya saja. Jadi menggunakan angka tersebut untuk melegitimasi pajak UMKM itu salah karena menganggap bagian kecil memiliki kemampuan sama dengan pemain besar. Yang ketiga, pihak Pro menyebutkan bahwa UMKM digital harusnya berkontribusi dahulu baru fasilitas digital diperbaiki. Ini adalah hubungan timbal balik yang dipaksakan. Harusnya pemerintah memperbaiki fasilitas untuk membantu penghasilan dari UMKM digital yang akan dikenai pajak, bukan mengambil pajak baru fasilitas diperbaiki. Sedangkan untuk argumen saya, punya nama di marketplace UMKM digital pada kenyataannya masih menghadapi situasi yang sangat tidak stabil. Penjualan tergantung pada algoritma yang berubah sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu, persaingan harga ekstrim karena jutaan jual, biaya komisi dan biaya layanan marketplace meningkat, dan iklan di marketplace menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Semua faktor ini membuat margin keuntungan UMKM digital sangat tipis dengan kondisi rapuh seperti ini. Penambahan pajak justru akan menurunkan pertumbuhan mereka dan menurunkan tingkat survival UMKM. Dan sehingga juga sektor ekonomi digital di Indonesia memang bertumbuh pesat, tetapi pertumbuhan itu didominasi oleh fintech, bukan UMKM. E-commerce raksasa menikmati insentif fiskal, tax holiday, dan perjanjian khusus. Mereka juga memiliki kekuatan modal, data, dan teknologi yang tidak mungkin dilawan UMKM. Jika UMKM digital dipajak lebih ketat, maka biaya operasional UMKM itu naik, yang membuat harga jual tidak bisa bersaing dengan toko besar dan mengakibatkan konsumen memilih toko besar atau official store yang lebih murah. Pada akhirnya, e-commerce bisa semakin berkuasa, sedangkan UMKM makin terpinggir. Seperti yang tidak pernah sebutkan sebelumnya, bahwa literasi dan akses terhadap sistem perpajakan masih sangat rendah. Walaupun marketplace sekarang menyediakan pemotongan otomatis itu malah memperlihatkan kurangnya literasi, karena pemotongan otomatis mengurangi pendapatan tanpa penjelasan yang dipahami oleh pelaku, yang membuat terjadi banyak kesalahan administrasi. Ditambah tidak semua UMKM berjualan di marketplace, banyak yang di Instagram, WhatsApp, TikTok organik, dan lain-lain. Argumen tambahan, banyak berargumen bahwa UMKM offline saja bayar pajak, jadi UMKM digital juga harus. Ini keliru karena UMKM offline memiliki pola pendapatan lebih stabil, sedangkan UMKM digital berada dalam kompetisi ekstrim dan tergantung pada algoritma. Dan UMKM digital juga harus membayar biaya platform yang terus meningkat. Kebijakan pajak juga harus berbasis kondisi usaha, bukan sektor pemasaran. Maka memperluas pajak UMKM digital tanpa membedakan karakteristik sektor malah yang tidak adil. Terima kasih. Baik, dikarenakan semua peserta telah menyampaikan argumen masing-masing, selanjutnya kami akan memasuki sesi closing statement di mana masing-masing tim akan menyampaikan rangkumannya secara ringkas dan tegas dengan estimasi waktu 3 menit oleh masing-masing tim. Oke, untuk tim Pro dapat menyampaikan closing statement-nya 3 menit dari satu bicara. Baik, izinkan saya mewakili pihak Pro menyampaikan closing statement kami. Perluasan basis pajak UMKM digital bukanlah beban, melainkan langkah adil dan penting untuk menata ekosistem digital yang semakin besar. Pelaku mikro tetap bebas pajak, sementara pelaku yang sudah berkembang ikut berkontribusi sebagaimana UMKM offline. Legalitas memberi manfaat nyata, akses modal yang lebih mudah, peluang pasar yang lebih luas, dan juga kepercayaan usaha meningkat. Di sisi lain, penerimaan negara dari sektor digital dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dan layanan publik yang mendukung UMKM itu sendiri. Karena itu, kami menegaskan bahwa perluasan basis pajak UMKM digital adalah kebijakan yang tepat untuk menciptakan persaingan yang adil dan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih tim Pro atas closing statement-nya. Selanjutnya untuk tim kontra dapat menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih moderator atas waktunya. Izinkan saya mewakili
sebagai pihak kontra menegaskan bahwa memperluas basis pajak UMKM digital justru merupakan langkah yang kontraproduktif dan bisa jadi berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Lazada adalah tempat bergabungnya UMKM digital kecil. Jika platform besar diberi insentif dari pemerintah, komisi akan menjadi murah, subsidi ongkir akan besar, dan infrastruktur akan gratis. Namun, jika insentif dicabut, UMKM akan membayar biaya dengan lebih mahal. Beberapa alasan mengapa kami tidak setuju dengan memperluas basis pajak UMKM digital. Yang pertama, bagi keuntungan yang sudah tipis akan semakin tipis jika UMKM digital membayar pajak. Yang kedua, membunuh semangat entrepreneur muda. Yang ketiga, UMKM bisa jadi beralih ke informal karena ada beban pajak berat dan administrasi yang terbilang susah. Jadi mereka tidak mau daftar, pemerintah bisa jadi kehilangan kontrolnya. Yang keempat, memperlebar kesenjangan. Platform besar memiliki akuntan dan modal, tetapi UMKM kecil mereka harus mengurus sendiri dan literasi yang minim. Dan yang kelima, menghambat inovasi. Energi mereka terkeras untuk memikirkan pajak dan bukan untuk develop produknya. Jadi kami tidak setuju dengan adanya memperluas basis pajak UMKM digital. Platform digital bukan cuma hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan dan juga membangun infrastruktur, logistik, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih tim kontra atas closing statement-nya. Sebelum perdebatan ini saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara, kedua tim, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi untuk perdebatan kesempatan kali ini. Semoga diskusi ini dapat membantu memperjelas dari berbagai sudut pandang mengenai pajak UMKM digital dan kebijakan fiskal pemerintah. Dengan demikian,